Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Azhari Sagala dengan NIM 2003018083 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun pembuatan video ini adalah untuk mengikuti perlombaan dai atau penceramah IAIT Industrial Engineering Islamic Competition 2021. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa mawafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi ajan dan ayat suci Al-Quran masih terus dikumandangkan, maka tiada kata yang pantas diucapkan dan dilantunkan dari hati seorang insan selain kata puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat beralaskan salam, bertapakkan iman, berjejakkan Islam. Marilah kita langkahkan bersama menuju singgasana akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Berkat keistiqomahan beliaulah, berkat keistiqomahan beliaulah Islam dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita rasakan bersama. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda berprestasi dalam mensyiarkan dakwah agama Islam. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abdul Al-Fidais bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, syabban wa huwa quwwatun ba'da da', bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me 10 young people, we will surely shake the world." Berikanlah kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kita guncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan ataupun cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hadirin rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya iPhone katanya, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza,
kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang penjaga Mesir, mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadis subban amrul ummah wa fi aqdamiha hayata." Sungguh di tangan kitalah, di tangan para pemudalah umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan mati umat ini. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang mengharapkan harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutb dalam kitabnya Asy-Syarhiyatul fil Islam memberikan solusi kepada kita. Itu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasul bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki maupun seorang perempuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is blind, and science without religion is very dangerous." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa, yang akan dapat mensyiarkan dakwah agama Islam ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya dengan ilmu agama tetapi juga dengan ilmu umum yang telah kita kuasai kita sebagai pemuda bangsa dan agama, sehingga membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja ataupun pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, yang beriman dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita sebagai pemuda harapan bangsa dan agama dapat mensyiarkan dakwah agama kita ke seluruh penjuru dunia dengan ilmu yang kita punya, dan akhirnya kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, makan durian dengan sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamut thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.